Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Pasti kabar kalian baik-baik saja kan? Ibu harap dengan adanya wabah virus corona atau COVID-19 ini tidak akan pernah melunturkan semangat belajar kalian. Oke, baik. Jumpa lagi bersama Ibu dalam pembelajaran mata pelajaran dasar-dasar budidaya tanaman. Kali ini kita berada pada kompetensi 3.5 yang berbicara tentang penyiapan lahan. Adapun indikator pencapaian yang kita akan capai ada dua ya. Yang pertama, menjelaskan penyiapan dan perawatan alat. Yang kedua, menjelaskan pengukuran alat. Adapun tujuan pembelajaran yang kita akan capai yaitu setelah mempelajari kompetensi ini, siswa mampu menyiapkan lahan untuk penanaman tanaman pangan, hortikultura, dan tanaman perkebunan. Penyiapan lahan merupakan langkah awal yang harus dilakukan apabila akan membudidayakan suatu tanaman, baik tanaman semusiman atau tanaman tahunan. Penyiapan lahan yang akan dipelajari hari ini adalah penyiapan dengan menggunakan alat-alat manual seperti garpu tanah, skop, dan cangkul. Ketiga alat itu merupakan alat manual yang kita pakai dalam mengolah lahan. Baik, di sini anak-anak perhatikan. Ibu mengambil contoh di mana ada salah satu seorang siswa sedang menggunakan alat manual yaitu cangkul, di mana dia sedang melakukan proses persiapan lahan untuk selanjutnya akan ada penanaman. Penyiapan dan perawatan alat. Penyiapan dan perawatan alat ini ada terbagi menjadi dua. Yang pertama, alat berdasarkan fungsinya. Yang kedua, cara menyiapkan dan merawat alat. Di sini ibu akan mau menjelaskan satu demi satu. Perhatikan ya. Yang pertama, alat berdasarkan fungsinya. Alat sebagai alat yang bekerja dalam bidang pertanian, khususnya budidaya tanaman. Kita harus mengenali peralatan budidaya tanaman, khususnya alat-alat yang digunakan pada penyiapan lahan yang dimana dengan cara manual. Pemahaman terhadap jenis alat, kita bisa lihat nama alatnya, karakteristiknya, spesifikasinya, dan fungsinya. Di sini menjadi sangat penting agar siswa tidak mengalami kecanggungan dalam bekerja. Kemudian, cara menyiapkan dan merawat alat. Di sini ibu akan menjelaskan sedikit tentang cara menyiapkan dan merawat alat. Kesiapan alat dalam suatu proses pekerjaan merupakan faktor yang sangat menentukan terhadap kelancaran dan keberhasilan kerja. Dalam melaksanakan suatu pekerjaan, apabila alat sudah siap, berarti pekerjaan telah selesai 50%-nya. Dalam arti bahwa kesiapan alat mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu pekerjaan. Kesiapan alat akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran kerja dan kesesuaian hasil ketika berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Oke, next. Di sini ibu akan menjelaskan ketiga alat satu demi satu. Yang pertama, cangkul. Anda boleh lihat
Gambar di samping ini adalah merupakan gambar cangkul, yang dimana alat ini berfungsi untuk menggemburkan tanah, mengaduk pupuk dan alat ini terdiri dari tangkai cangkul, mata cangkul. Tangkai cangkul terbuat dari kayu, biasanya digunakan adalah pohon enau. Kayu ini mempunyai spesifikasi keras, tahan air, dan halus sehingga nyaman digunakan. Fungsi tangkai adalah untuk mengayunkan mata cangkul waktu digunakan dalam bekerja. Mata cangkul terbuat dari bahan besi atau baja. Ukuran bentuknya bervariasi sesuai karakteristik daerah jenis tanahnya. Mata cangkul ini fungsinya untuk menghaluskan tanah dan pupuk kandang dengan cara memangkas sesuai tingkat kegemburan yang dikehendaki. Oke, next. Alat yang kedua, garpu tanah. Di sini anak-anak bisa lihat gambarnya seperti ini. Oke. Fungsi garpu adalah mengembalikan tanah sehingga bagian tanah yang terdapat di bawah, dalam artian kedalaman 20 cm, terangkat ke atas, dan sebaliknya tanah bagian atas akan berada pada posisi di bawah. Pembalikan tanah ini berfungsi untuk membantu menetralisir pH dan mematikan organisme yang bersifat patogen. Alat ini terdiri dari mata garpu yang terangkai. Ini contoh alatnya. Kemudian skop. Skop fungsinya untuk mencampur tanah dan pupuk kandang dengan cara mengikis kandungan tanah dan pupuk kandang sedikit demi sedikit sampai tercampurnya homogen. Alat ini terdiri dari tangkai skop, terbuat dari kayu. Biasanya yang digunakan adalah kayu yang kuat, tetapi relatif ringan ya, dengan spesifikasi keras, tahan air, dan halus sehingga nyaman digunakan. Fungsi tangkai adalah pengendali waktu. Skop digunakan dalam bekerja. Kemudian kedua, mata skop. Mata skop terbuat dari bahan besi atau baja, bentuknya persegi 4. Ukuran mata skop ini berfungsi, ada yang kecil, ada pula yang besar. Fungsinya untuk mencampur tanah dan pupuk kandang. Ini contoh gambar skopnya seperti ada pada layar. Oke. Sekarang kita bahas tentang menyiapkan dan merawat ketiga alat itu, yang dimana skop, cangkul, dan garpu. Yang pertama, menyiapkan dan merawat cangkul. Untuk menjaga agar cangkul tetap dalam kondisi baik dan siap dipakai, maka selama proses pemakaian harus dicegah dari mengenai atau mencangkul batu yang dapat mengakibatkan mata cangkul retak, patah, dan bengkok. Kemudian, pada saat membongkar tanah atau pupuk, posisi mata cangkul jangan tegak lurus dengan permukaan tanah. Usahakan posisinya kurang lebih miring 75 derajat agar cangkul tidak patah dan punggung tidak sakit. Kemudian ada juga perawatan setelah pemakaian. Cangkul setelah digunakan harus dijaga agar tetap dalam kondisi baik dan siap dipakai. Cara perawatannya setelah dipakai yang harus diperhatikan adalah yang pertama, cangkul dalam arti tangkai dan mata cangkul setelah digunakan untuk mengaduk tanah dan pupuk kandang biasanya kotor oleh sisa-sisa tanah dan pupuk kandang yang melekat pada cangkul. Bahan-bahan tersebut dibersihkan karena bahan-bahan tersebut dapat mengakibatkan proses pengkaratan. Untuk itu, mata cangkul diupayakan selalu dalam kondisi bersih dan kering agar cangkul enak digunakan dan dapat tahan lama. Oke, next.
Yang kedua, setelah dibersihkan, selanjutnya cangkul dikeringkan dengan cara menjemur di bawah sinar matahari atau dikeringkan secara angin-angin. Cangkul yang sudah bersih dan kering selanjutnya disimpan pada tempat penyiapan yang bersih, kering, agar tetap baik dan mudah mencarinya. Oke, next. Kemudian yang kedua, menyiapkan dan merawat garpu. Menyiapkan, siapkan garpu sesuai kebutuhan. Pastikan bahwa garpu dalam kondisi siap, pakai atau siap digunakan. Kaitannya antara mata garpu dan tangkainya dalam keadaan kokoh atau kuat. Merawat, perawatan selama pemakaian. Untuk menjaga agar garpu tetap dalam kondisi baik dan siap dipakai, maka selama proses pemakaian harus dicegah dari mata garpu membentur batu yang dapat mengakibatkan mata garpu retak, patah, dan bengkok. Garpu setelah digunakan harus dijaga agar tetap dalam kondisi baik dan siap pakai. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah perawatan setelah dipakai. Garpu dalam arti tangkai dan mata garpu setelah digunakan untuk membalik tanah biasanya kotor oleh sisa-sisa tanah dan bahan tersebut harus dibersihkan. Karena apabila garpu tidak bersih dapat mengakibatkan proses pengkaratan pada mata garpu yang ditandai dengan munculnya warna coklat, permukaannya kasar pada mata garpu. Setelah dibersihkan garpu, sebaiknya dikeringkan dengan cara menjemur di bawah sinar matahari. Garpu yang sudah bersih dan kering selanjutnya disimpan pada tempat penyimpanan yang bersih, kering agar tetap baik dan mudah mencarinya. Kemudian yang alat ketiga, skop. Di sini ibu tidak masukkan dalam PowerPoint karena cara perawatan dan cara penggunaan skop hampir sama dengan cara perawatan dan cara penggunaan cangkul. Oke, kita masuk pada bagian yang berikutnya, yaitu indikator yang kedua. Kita berbicara tentang pengukuran lahan. Bentuk lahan pertanian bermacam-macam, diantaranya adalah bentuk persegi panjang, bujur sangkar, segitiga, segi lima, dan bentuk tidak beraturan. Di sini ibu akan menjelaskan sedikit bahwa tidak selamanya lahan itu berbentuk persegi empat dan tidak selamanya lahan itu dia rata. Tetapi yang kita temukan biasanya lahan itu berbentuk ada yang bujur sangkar, segitiga, segi empat, ada yang tidak rata, ada yang dia menggunung, atau juga bersifat transering atau Kemudian pengukuran luas sangat bermanfaat agar kita mengetahui beberapa luas lahan yang akan kita tanami, sehingga kita menyiapkan alat dan bahan dengan tepat, baik jenis maupun jumlahnya. Kegiatan pengamatan, Anda amati lahan pertanian yang ada di sekitar sekolah. Apakah berbentuk persegi, persegi panjang, segitiga, atau bentuk lain? Ukur luas lahannya. Di sini ibu ada kasih contoh gambar yang dimana ada lahan yang berbentuk segi empat, persegi panjang, bujur sangkar, segitiga, trapesium, dan lain sebagainya. Oke, next. Pengukuran lahan meliputi pengukuran keliling dan pengukuran luas. Keliling suatu objek adalah banyaknya satuan panjang yang digunakan untuk mengukur panjang dari objek itu melalui titik awal. Pengukuran dengan menelusuri sebuah tepian objek hingga kembali ke titik. Iya, di sini ada contoh bagaimana kita menghitung suatu luas
lahan. Di sini Ibu ambil contoh luas lahan berbentuk persegi 4 yang dimana dia punya keliling yaitu 7 cm. Di sini kelilingnya didapat dari 7 tambah 4 tambah 7 tambah 4. Dalam artian 7 merupakan panjang dari luas lahan ini, kemudian 4 didapat dari 4 segi pada luas lahan ini. Jadi sama dengan 22 cm. Jadi titik awalnya kita harus tahu titik awalnya. Ini ada tanda titik awalnya. Kita di sini kita ambil luas persegi panjang dengan rumusnya. Luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar, di mana 7 cm dikalikan dengan 4 cm sama dengan 28 cm persegi. Maka 28 cm persegi ini merupakan keliling dari lahan yang berbentuk segi 4 ini. Oke, sudah bisa dipahami. Begitu pula dengan bagaimana lahan yang tidak berbentuk persegi 4, dalam artian lahan yang berbentuk segitiga. Di sini Ibu bisa menjelaskan sedikit. Segitiga merupakan setengah persegi panjang. Jadi contohnya ini lahan yang merupakan modelnya persegi panjang, tapi yang ditanami atau yang dipakai hanya berbentuk segitiga. Otomatis kita punya cara penghitungan luas lahan itu bisa dihitung dengan alas kali setengah tinggi. Alas disimbolkan dengan A kecil, kemudian setengah tingginya disimbolkan dengan T kecil, yang dimana 1/2, karena di sini tingginya 7, di sini alasnya 4 cm, otomatis 1/2. 1/2 ini diambil dari sebagian lahan persegi panjang yang dimana menjadi persegi 3 yang ditanami, otomatis dibagi 2. Jadi dalam artian 1/2 dalam kurung 7 cm dikalikan 4 cm, maka hasilnya 14 cm persegi. Jadi dia punya luas lahan tanam ini sebesar 14 cm persegi. Ibu harap dengan penjelasan Ibu kalian dapat mengerti. Apakah sampai di sini ada pertanyaan? Apabila ada pertanyaan, Ibu persilakan bisa chat atau voice note lewat WA group maupun messenger group kelas ATPH. Oke, baik. Ibu langsung saja. Di sini ada tugas yang kalian harus kerjakan. Yang pertama, sebutkan macam-macam alat yang digunakan dalam kegiatan penyiapan lahan cili yang pernah kalian lakukan di perkebunan sekolah kalian. Kemudian yang kedua, jelaskan fungsi masing-masing alat yang kalian gunakan dalam penyiapan lahan tersebut. Dan yang ketiga, bagaimana Anda melakukan perawatan pada setiap alat yang digunakan dalam penyiapan lahan. Oke, tugas ini Ibu berikan, kerjakan sekarang. Dan tugas ini bersifat tugas pribadi, ya, bukan tugas kelompok. Kerja sendiri sesuai dengan pengalaman atau apa yang kalian kerjakan di lahan cili. Kemudian setelah itu tugasnya dikumpul. Oke, baik, lanjut. Adapun juga Ibu berikan tugas rumah. Tugas rumah ini dalam bentuk kelompok. Ibu harap kalian bagi 2 kelompok dan Ibu mempercayai untuk ketua kelas segera membagikan kelompok 2 kelompok saja, yang dimana kelompok 1 tugasnya dimintakan untuk mengukur lahan cili. Jadi di sini Ibu bisa jelaskan kelompok 1
Sampai di lahan, kelompok 1 berdiri sesuai dengan area tanam cili. Kemudian Anda segera melakukan pengukuran. Di sini Ibu sudah menjelaskan contoh cara mengukurnya di materi yang tadi Ibu sudah jelaskan. Kalian bisa patok saja pada materi tersebut. Kemudian untuk kelompok 2, Anda dimintakan untuk mengukur lahan wortel. Jadi Anda kelompok 2 berdiri pada lokasi lahan wortel, entah itu berbentuk persegi panjang atau segitiga atau berbentuk apa saja. Kalian berdiri sesuai dengan lahan wortel, lalu kalian mengukurnya panjang berapa, lebar berapa, atau tingginya berapa, alasnya berapa. Kemudian kalian menggunakan rumus yang sudah Ibu jelaskan dan silakan menghitung luas lahan perkebunan sekolah yang kalian miliki. Oke, baik. Sampai di sini ada pertanyaan yang kurang dimengerti pada indikator pertama dan indikator kedua. Ibu harap kalian bisa bertanya, bisa langsung saja WA pribadi atau juga bisa WA grup, dan kebetulan ada waktu, jadi silakan bertanya dan Ibu langsung menjawabnya. Dan tugas jangan lupa dikerjakan, tugas pribadi langsung dikerjakan dan langsung dimasukkan sekarang juga. Dan tugas kelompok segera pulang, kemudian ke lahan dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Oke, baik. Pertemuan kali ini kita sampai di sini dulu. Selamat siang dan shalom.